Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Tante Nadia yang akan dipermalukan oleh Dafri, Syifa, dan juga yang lainnya. Nah, kira-kira hal seperti apa yang akan dilakukan oleh Dafri, Syifa, Bu Indri, Bunda Vero, serta teman-teman Bu Indri kepada Tante Nadia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, para penonton pun akhirnya dibikin lega ya kawan-kawan, karena pada akhirnya kejahatan Nadia telah berakhir. Ya, meski ini bukanlah akhir dari segalanya, karena kita tahu bahwa Nadia pasti akan melakukan segala macam hal untuk membuat keluarga Dafri menderita. Namun setidaknya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Oki pada akhirnya berhasil untuk menangkap Arman. Saat itu Arman hendak melarikan diri ke Malaysia ya kawan-kawan. Namun untung saja ada salah satu dari pihak kepolisian yang melihat Arman, sehingga mereka pun melakukan pengejaran terhadap Arman. Karena mereka mengetahui Arman akan melarikan diri ke Malaysia, mereka pun akhirnya menghubungi pihak perbatasan untuk mencegah Arman sebelum Arman sampai ke perbatasan. Dan benar saja, pada saat itu polisi pun menembak ban mobil Arman, sehingga mobil Arman pun tidak bisa terkendali hingga pada akhirnya mobil Arman pun berhenti. Arman akhirnya melarikan diri ke hutan, namun Oki dan juga beberapa polisi akhirnya mengejar Arman. Anak buah Arman tertangkap lebih dulu. Arman yang saat itu hendak melarikan diri langsung ditipuk pakai batu oleh Oki ya kawan-kawan. Saat Arman terkapar, Oki pun langsung menghampiri Arman. Pada saat Arman ingin melawan, Oki langsung menghajar Arman dengan menggunakan balok kayu ya kawan-kawan, hingga Arman tak sadarkan diri. Lalu kemudian Arman pun diborgol dan diseret masuk ke penjara. Sepertinya episode kali ini episode yang paling menyenangkan ya kawan-kawan, karena selain Arman tertangkap oleh pihak kepolisian, kita juga bisa melihat bagaimana Dafri dan juga Syifa yang akhirnya bisa menerima Pak Rahmat sebagai ayah kandung Syifa. Bahkan kini mereka memanggil Pak Rahmat dengan sebutan ayah. Tak hanya itu, Alina juga pada akhirnya kembali ke jalan kebenaran, di mana Alina kini benar-benar bertaubat. Dan bahkan di episode sebelumnya, Alina terlihat begitu manis. Alina menggelarkan sajadah untuk Ilham. Kemudian Alina berdiri satu syaf di belakang Ilham. Mereka pun akhirnya menunaikan sholat berjamaah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan momen yang paling seru atau momen yang paling spesial yaitu ketika Dafri dan juga Syifa ngeprank Bu Nadia ya kawan-kawan, dimana Dafri sudah melakukan diskusi dengan Bu Indri dan juga Bunda Vero untuk menjebak Bu Nadia. Bu Indri dan juga Bunda Vero berpura-pura bersedih dengan mengundang
teman-teman sosialita dari Bu Indri ya kawan-kawan. Dengan begitu, di sana nantinya Dafri akan mempermalukan Tante Nadia. Tante Nadia pastinya belum tahu bahwa Dafri selamat dan masih hidup. Oleh karena hal itu, Dafri memang sengaja melakukan rencana ini untuk membuat Tante Nadia malu dengan perbuatannya sendiri. Dan benar saja ketika Bu Nadia sudah mulai memprovokasi teman-temannya ya kawan-kawan dan menjelek-jelekan Dafri, tiba-tiba Bisiti pun masuk dan memberitahu bahwa Dafri dan juga Syifa sudah datang. Mereka akhirnya keluar dan melihat betapa terkejutnya Bu Nadia ketika melihat Dafri sedang didorong oleh Syifa menggunakan kursi roda ya kawan-kawan. Bu Nadia pun tak menyangka jika Dafri masih hidup, padahal dirinya sudah sangat yakin bahwa Dafri sudah mati ya kawan-kawan. Saat itu Dafri mengatakan kepada Bu Nadia bahwa memang ada istilah kebal hukum, namun tidak ada satu kesalahan pun yang bisa terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dafri yakin bahwa Bu Nadia pasti akan mendapatkan ganjarannya. Ya, di sini teman-teman Bu Indri pun sudah mulai memojokkan Tante Nadia ya kawan-kawan. Mereka mengatakan Tante Nadia adalah orang yang sangat kejam. Tante Nadia membuat berita palsu tentang kematian Dafri. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bu Indri bahwa Bu Nadia itu sangat membenci Dafri sehingga Bu Nadia melakukan hal seperti ini kepada Dafri. Ya, Bu Nadia yang awalnya berniat untuk menertawakan Indri dan juga yang lainnya karena berkabung atas meninggalnya Dafri. Ini justru malah berbalik, Bu Nadia yang tersudutkan ya kawan-kawan. Bu Nadia digunjingi oleh semua teman-temannya atas kelakuan buruknya menyebarkan video dan juga berita hoax. Tak terbayangkan ya kawan-kawan betapa malunya Bu Nadia nantinya ketika semua orang menggunjing dan juga mengata-ngatai Tante Nadia. Pastinya Tante Nadia pun akan merasa sangat malu. Dan Tante Nadia pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi untuk membalas penghinaan ini ya kawan-kawan. Apalagi sebelumnya Alina juga telah membuat Bu Nadia marah dengan Alina berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan justru malah menyudutkan ibunya. Itu semua membuat Bu Nadia marah. Bu Nadia bahkan sudah berencana untuk membalas dendam kepada Alina, Ilham, Rahmat, Syifa, dan juga yang lainnya. Wah, memang gak ada habisnya ya kawan-kawan kejahatan Bu Nadia. Yang satu selesai, yang satunya lagi pasti akan tumbuh lagi. Bu Nadia memang selalu memiliki rencana-rencana jahat untuk menghancurkan Syifa. Apalagi Bu Nadia adalah orang yang memiliki kekuasaan dengan bergelimang harta. Namun semoga saja apapun yang akan dilakukan oleh Bu Nadia nantinya semuanya akan gagal seperti halnya yang dilakukan oleh Bu Nadia terhadap Syifa dan juga Dafri yang nyatanya selalu gagal. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu, bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.